aku pernah cerita bukan aku dibuang kayak gitu-gitu. Sajadah buat apa ini kayak gitu kan. Aku perjaka itu udah sama dia pertama kali. Udah membahagiakan dia dan menjaga dia sampai kayak sekarang, udah ngalamin dia kayak alam-alamin dia. Saya nggak mau juga dia dapat orang yang bikin dia susah. Harus orang yang bisa bikin bahagia. Jadi secara materi pun juga harus minimal sama kayak cinta. Karena buat aku ketika aku memilih dia pun aku tidak memikirkan dia punya mobil, dia artis, pas kejadian itu kasur, mamaku marah-marah. Gimana sih baru nikah kayak gitu? Akhirnya kita cinlok lah, maksudnya pacaran, dia bohongin saya. Jadi saya dia punya pacar. Sarah, dia selingkuhan. Kasih gelap. Bener-bener kasih gelap. Selingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Dan kali ini guys, meskipun sore hari, lihat tuh, ini benar-benar hari yang panas ya. Tapi kali ini bintang tamuku ada sepasang suami istri. Nah, pokoknya kalau yang nonton YouTube, terus yang suka tiba-tiba langsung dihipnotis, siapa lagi kalau bukan? Iya, Uya Kuya dan istrinya Astrid. Jadi hari ini guys seru banget, mereka akan hadir berdua menjadi bintang tamuku dan akan bercerita tentang banyak hal. Dan ini kayaknya presenter yang termasuk sukses banget ya di dunia entertainment di Indonesia, karena kreatif banget, bisa jadi pebisnis, bisa jadi magician, bisa juga jadi presenter, banyak banget penghargaannya. Dan juga kayaknya anak-anaknya sudah mengikuti jejak bapaknya, dan ibunya menjadi YouTuber juga dan juga penyanyi. Pokoknya guys seru banget ya di Vena Melinda Channel. Dan makasih banget loh, ternyata sekarang sudah 237.000 subscriber. Thank you yang udah subscribe. Pokoknya kasih motivasi aku terus untuk terus nge-vlog. Oke, nggak sabar untuk ngelihat mereka seperti apa. Pokoknya nonton terus ya Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Dan sebelah saya adalah pasangan yang paling hits. Amin. Di semua channel ada, di semua YouTube channel juga ada. Aduh, pokoknya kok bisa ya bertahan gitu ya. Ini dari zaman tahun 90-an dengan Tofu, ya kan? Lagunya apa? Dan tetap harmonis. Sementara bosnya bye-bye. Uya, Astrid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliat Astrid kok kayak ngeliat saya 20 tahun yang lalu ya. Jadi kalian udah berapa tahun nih married nih? 18. Wow. 18 tahun. Banyak pahit, pedih, manis? Nah, sekarang udah manis semua. Oh iya? Ya. Nggak pernah berantem? Enggak juga sih, waktu kemarin ada. Berantem udah jarang banget. Jarang banget. Dulu Sebulan sering berapa kali? Oh sekarang jarang. 6 bulan berapa kali? 2 kali lah paling. Tapi kita berantem tuh nggak pernah lebih dari Nggak pernah. jam itu nggak pernah. Karena gini, kita pernah berantem sampai marah banget. Tapi kita kan kalau berantem bisa kan dia pergi, saya pergi gitu kan, kita sendiri. Nah di situ dia sakit, tiba-tiba kayak badannya itu panas, saya juga gitu. Badan saya anget banget, kayak orang sumeng, gimana sih, kayak orang mau masuk angin. Kok ini kenapa sih setiap kali habis berantem sama dia tuh saya kayak sakit. Jadi 3 hari kayak demam, dia pun begitu. Ini kayak ketergantungan ya. Iya. Jadi kalau masalah belum beres tuh jadi kayak Padahal pengennya jaim-jaiman ya? Pengennya, tapi kok badan tuh nggak nolak gitu loh. Jadi jajan saya disantet sama dia. Kamu yang nganter aku. Jadi istilahnya mulutnya nggak mau bicara tapi bodinya mau bicara. Rasanya kalau malam-malam nggak ketemu, nggak ngobrol bareng, body kita bawa contact itunya, gitu ya. Itu kayak
nggak enak badan Jadi gitu kalau loh. malam tidurnya gimana? Masih pelukan gitu 18 tahun perkawinan? Biasanya Masih, tapi dia tuh sekarang agak rese kalau malam. Kenapa resehnya? Jadi tuh dia tuh menyenangkan, tapi kalau udah menjelang malam, dia mau diganggu. Jadi yang aku tuh, saya suka, saya kan suka isengin dia kan, ngelitikin dia, terus perutnya saya beren, saya mainin. Dia suka marah, dipeluk tuh, lagi udah ngantuk gitu. ya udah ngantuk digituin kan kesel Mbak. Itu kan kode. Iya, dia takut itu adalah kode. Lagi nggak pingin ya? Saya pelukan juga. Oh, bermaksud itu ya? Oh gitu. Gear banget lu. Jadi 18 tahun ini kira-kira menurut Uya siapa yang pintar memanage perkawinan ini? Pasti ada dong. Saya. Oh gitu. Karena saya banyak yang ngalah sih. Yang benar. Iya. Seorang Uya. Ya Iya. betul. Karena gini Bener. Mbak, beneran Mbak. Karena gini, aku tuh orangnya sumbu pendek. Oh, cepet ya? Cepet, langsung ada apa-apa tok nggak dengar penjelasan langsung maunya marah gitu kan. Terus tapi biasa abis itu akhirnya nyesel, biasanya kan kayak gitu. Jadi aku tuh termasuk sumbu pendek. Terus apa ya, nggak bisa aku tuh nggak bisa, orangnya nggak bisa bohong. Kalau aku nggak suka, aku akan ngomong sama dia, gue nggak suka. Nah, jadi kadang kalau sama Uya pasti ada berantem ya, apalagi tipikal kayak aku kan orangnya straight to the point. Mungkin Iya, ada iya. beberapa orang yang lagi nggak in the mood atau lagi kayak gimana dengar omonganku jadi marah juga. Oh. Dan dia Orang yang paling sabar. sabar Dari pacaran? dari pacaran. Ih, kenapa sih? Apa cinta banget? Iya Biasanya sih. kalau cowok kan pacaran iyalah sabar, tapi begitu Nikah? udah lewat dari 10 tahun, udah deh gitu. Ini kok bisa? Kenapa? Nggak tahu ya, saya justru banyakan nggak sabar waktu pacaran ya. Iya, iya. Waktu pacaran lebih sering nggak sabar, lebih sering emosi. Aha. Baru-baru nikah juga saya emosi. Heeh. Yang sering marah-marah saya, tapi udah 10 tahun terakhir ini kebanyakan Apa? Mendapatkan hidayah apa? udah takut kehilangan keluarga ini kali ini. Oh. Anak-anak, kan saya sama anak-anak tuh deket juga, kita keluarga selalu deket. Aha. Kalau kemana-mana pergi, kayak ada show luar kota, kalaupun cuma saya, pasti anak-anak sama istri bawa. Jadi terbiasa Sepaket bareng-bareng. ya, sepaket itu ya. Oh iya, terbiasa bareng-bareng, terbiasa kemana-mana tuh nggak pernah saya meninggalin anak-anak lebih dari sehari tuh nggak pernah. Pasti bareng. Jadi selalu bersama gitu. Jadi saya nggak mau kehilangan mereka, nggak mau kehilangan momen itu. Jadi ya sekarang kalau berantem lebih baik saya yang ngalah karena dia orangnya emang emosional. Dan itu nggak berubah sampai sekarang. Enggak. Enggak lah, udah lumayan lah. Lumayan. Tapi nggak kelihatan loh. Wah, mukanya tetap kayak nggak ada kerutan gitu ya, kayak nggak ada beban. Padahal tukang ngomel ya. Sekarang gini loh ya, sorry ya, ada juga laki-laki yang dia merasa dia kan yang istilahnya cari duit, Iya. dia yang top gitu. Kok bisa tetap menghargai istri gitu loh? Kan banyak orang lupa. Pada saat susah, oke lah gue inget istri gue, anak-anak gue. Pada saat udah jaya, entah cewek lain, pasti banyak dong Iya. yang menggoda seorang uya-kuya gitu. Tuh dengerin. Bagus Pak. Jadi mau. Pasti ada dong. Pasti ada yang membuat Uya tuh mau secantik apapun di luar sana, gue tetep aslit apanya gitu maksud gue. Karena gini, Eh. saya alhamdulillah dari dulu punya pacar cantik-cantik, Mbak. Jadi jelek-jelek begini. Pacar saya super cantik, gak ada yang jelek. Ini tercantik dong. Ada yang cantik dulu. Masa? Iya. Serius? Iya. Oh, jadi? Jadi Udah saya bosen? udah ngalamin cewek cantik tuh udah banyak gitu. Ah. Jadi, nah tapi saya ngalamin merasakan juga bahwa nggak selamanya kecantikan itu, maksud godaan-godaan itu juga bisa membahagiakan kita. Karena kan saya banyak ngalamin teman-teman yang Aha. terjebak dalam Ya banyak belajar Iya. sih dari teman-teman cerita. apa ya, cewek-cewek cantik yang muda-muda, terus dia mengorbankan perkawinannya, ujung-ujungnya tuh cewek cuma duitnya doang. Nah, Terus kita nggak bahagia. Kalau saya kan sama dia diurusin. No. Syuting galak-galak gini diurusin. tiap hari ngurusin Mbak. Apa contohnya? Jadi pokoknya dia kalau Iya. tidur harus sudah siapin baju tidurnya. Oh, sampai gitu? Sampai kayak gitu. Dia Ya, mau pergi sampai underwear-nya CD-nya itu harus disiapin. Terus makan ya harus Obat siapin. siapin Obat juga. bukan kayak gini. Vitamin. Kalau ibu-ibu yang lain kan gini, ini yang obat ya minum. Nggak bisa begitu. Jadi? dua pun di depan matanya dia. Harus diambilin satu-satu. Coba ini minumnya iya. Oh, Itu. sampai sekarang. Sampai itu nggak sekarang. pernah berubah. Tidak pernah berubah. Itu baru perhatian. Dan satu lagi, maksudnya mungkin saya galak-galak kayak gini kalau marah sama dia, cacat gitu sama anak-anak apa. Cuman kalau setiap kali dia bilang, misalnya kita punya suatu masalah atau pendapat gimana, walaupun pendapat saya B, C, D, E, kalau buat dia A, saya harus ngikut dia.
Oh. Jadi itu saya mau kita ngadepin masalah apa, kalau dia bilang udah kita caranya begini, kita pakai cara A. Tapi sependapat saya B, tapi buat dia bilang A yang lebih baik. Jadi saya ngikut. Itu juga kali ya yang membuat hati seorang uya-kuya melting ya. Karena biar gimana pun istri sudah lengkap ya, melengkapi hidup anak-anak. Iya. Jadi apalagi nih yang ingin dicapai seorang uya-kuya? Dari segi finansial luar biasa, anak semua sudah produktif loh anak-anaknya ya sekarang ya. Saya tuh pengen ini Mbak, pengen jadi konglomerat muda aja Mbak. Oh. Jadi dari arti kata Kan udah jadi konglomerat. belum terlalu konglo banget Mbak. Iya. Jadi apa gimana gila, rumah udah di mana-mana. Karena kalau konglo itu nggak usah kerja lagi Mbak. Ah, ya ini kan kerja buat iseng. Iya kan? Juga. Ini kan kerja buat iseng, berarti udah konglo dong. Apa ya? Kalau konglo tuh apa ya? Belum sih menurut saya. Karena gini, saya pengen pensiun di usia yang lebih dini. Saya pensiun dengan status yang udah konglo gitu. Jadi jadi saya bisa setahun tuh ada berapa bulan di Amerika. Terus sekarang kan kita ke Amerika pasti mesti kejar-kejar, harus pulang masih syuting. Harus kerja. Masih kerja gitu. Tapi emang dari kecil gitu ya cita-citanya. Jadi orang sukses, kaya raya, Jadi orang sukses, orang kaya. punya keluarga samawa, Iya. anak-anak soleh dan soleha. Iya. Itu nyari sempurna dong. Amin. Iya dong. Tahu sih, saya pengen Nyari sempurna loh. Saya juga pengen juga anak-anak saya juga cepat sukses nih. Tapi kan udah mulai mereka. Mereka Udah, tidak iya. manja, Iya. mereka mau berusaha. Kan aku Betul. lihat beberapa tayangan dari Uya mengajarkan kayak cinta mau ke jalan itu kan mengajarkan empati. Iya, iya, Jadi iya. kalian ini solid banget ya. Jadi intinya kesuksesan ini selain karena Uya berfungsi sebagai seorang bapak dan suami yang Iya. baik, apa? Apa karena takut sama Allah? Apa karena Gini. gimana tuh? Kunci yang paling krusial ya. Saya melihat keluarga besar saya, jadi gini. Jadi saya mendidik anak-anak tuh sama seperti orang tua saya didik saya, Mbak. Jadi gini, alhamdulillah saya berasal dari keluarga yang nggak ada yang narkoba, alhamdulillah. Keluarga yang juga orang-orangnya sukses, Normal ya. Normal people, keluarga ya. normal. Terus juga om-om saya, tante-tante saya, ada di ibu saya semua juga orang sukses yang di bidangnya ya. Ada yang di ternyata dokter kan, dokter juga mereka udah profesor semua gitu. Terus sepupu-sepupu saya, anak-anak mereka juga sekarang udah ada yang dokter, yang lebih muda saya udah dokter. Nah, kalau saya kan bidangnya bidang Entertain. berbeda sendiri dibanding mereka kan. Saya entertainment. Nah, jadi di bidang saya dan di usaha juga saya harus sama mencapai puncak suksesan juga. Jadi saya juga selalu melihat begini. Orang tua saya dulu bilang, kamu kalau jadi nanti gede harus lebih sukses dari saya. Bapak saya bilang begitu. Itu Nah, moto hidupnya ya. saya juga bilang ke anak-anak gitu. Oke. Kamu harus lebih sukses dari saya, dari bapak kamu. Dan kamu nanti harus ngajarin ke anak kamu juga begitu. Jadi mereka tuh tertanam di otak mereka begitu. Tapi nggak mudah loh di zaman sekarang. Iya. Maksudnya untuk ya membagi waktu ya. Iya. Tapi benar juga karena memang semua keluarga diboyong. Jadi quality time, mendidik apa sambil cari uang. Sekalian. Betul. Dulu saya juga begitu loh. Nah, Kenapa saya curhat ya? Iya, iya. Tapi enggak, Jadi kenapa maksudnya dulu, Mbak? Enggak, bukan. Tapi selain itu deh, Iya, ya kalau iya. juga dulu aku juga gitu. Iya, Keluargaku selalu bilang, Vena, Iya. kamu harus lebih sukses. Iya. Tapi pasti ada kunci yang paling terkunci. Apa? Selain memang ini berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang baik, apa? Saling mengalahkah atau apa? Gini, di keluarga saya, anak-anak tuh lebih terbiasa dari kecil, kita ngobrol setiap malam. Oh. Jadi kita makan malam tuh harus di meja makan. Aha. Terus kita biasa ngumpul di kamar, kadang-kadang di kamar Cinta, kamar Rino, kadang-kadang kamar saya untuk cerita hari ini apa yang terjadi. Nah sekarang udah online school ya, jadi susah ya. Dulu waktu masih offline school, mereka tuh selalu cerita hari ini bapaknya dulu yang dimulai cerita. Hari ini papa dikerja di TV gini-gini, kesel deh gara-gara TV ini belum dibayar atau ini hari ini rating begini. Jadi anak-anak Ngerti ya. mengerti bahwa orang tuanya aja mencurah atau curhat aja sama keluarganya dan ngasih tahu terbuka. Nah anak-anak pun begitu. Hari ini aku kesel deh Pak, karena di sekolah begini-gini. Sampai Nino pun, Nino kan anaknya termasuk usil di sekolah ya. Bandel, tapi Iya, bandel yang iya. masih bandel anak laki ya. Jadi Nino tuh berapa kali dipanggil saya sama gurunya, sampai kepala sekolah pernah dipanggil gara-gara melakukan hal-hal yang ajaib-ajaib, bikin nangis anak orang, terus tiba-tiba dia berantem sama orang gara-gara belain orang. Tapi sebelum saya dipanggil sama sekolah, Nino tuh selalu udah Cerita malamnya duluan. cerita duluan. Pak tadi aku begini-begini ya, gini-gini. Jadi pas besoknya dapat panggilan, Udah tahu. kita udah tahu informasinya apa. Jadi anak-anak tuh terbiasa nggak bohong sama kita.
Terbuka ya. Iya, dan mungkin gini, beberapa orang kan kayak beberapa temanku tuh selalu ngomong gini, gue kalau ada masalah malah ngobrolnya sama teman, nggak pernah sama anak, karena mungkin nggak ketakutan mereka, maksudnya anak-anak gak usah tahu lah masalah orang tua gitu kan. Kalau aku kebalik Mbak, aku lebih senang cerita sama Cinta, lebih senang cerita sama Nino, tapi bukan dalam arti kata yang aneh ya. Kayak misalnya aku berantem sama bapaknya, aku ngomong sama Cinta, Papa tuh kok nggak kesel banget deh sama papa kamu, kayak gini ini. Ya udah lama kayak gini, kita ngobrol. Tapi aku selalu kasih tahu sama Cinta, mau bagaimanapun mama berantem sama papa pasti juga cintanya sama papa gitu kan. Tapi jadi terus kayak misalnya ada kerjaan, mama pusing nih sama kerjaan. Jadi membuat anak-anak tuh ketika kita lagi marah atau lagi not in the mood, mereka ngerti. Iya. Kan kadang ada anaknya gini, kenapa sih mama marah-marah mulu? Kita ngomong apa, dia jawab apa, ini kenapa sih? Anak-anak nggak ngerti, jadinya apa ya? Mungkin gini, aku jadi terbiasa kalau ada masalah, kalau ada apa-apa aku curhat sama suami, aku curhat sama anak. Jadi beberapa temanku tuh nggak pernah taunya aku happy. Karena padahal apa? pasti adalah masalah. Pasti ada Mbak. Dan Pasti secara ada. langsung juga ini Mbak, curhatan kita itu atau cerita-cerita kita itu tiap hari ke anak tuh jadi secara doktrin buat mereka. Misalnya gini, kita kan cerita di tempat kerjaan tuh ada yang bete dia sama kita diresein orang, kita disikut orang gitu kan. Nah, jadi secara nggak sadar, alam bawah sadar mereka bilang, oh berarti dunia pekerjaan tuh nanti nggak semudah yang kita pikir. Bahwa saat nanti mereka udah ngalamin di lingkungan kerjaan mereka, misalnya ada yang nggak suka sama mereka tiba-tiba ngikut mereka udah bilang, udah tahu bahwa orang tua gue juga pernah cerita itu sebelumnya, jadi mereka nggak kaget, nggak depresi. Jadi intinya komunikasi yang baik dari suami istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua, dan itu menjadi culture ya. Benar, biasa. Jadi belum pernah nih aku dengar dari Uya Kuya sama Astrid bahwa ternyata mereka ini memang benar-benar sudah menjadi keluarga yang dididik dari orang tua sudah untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi itu sebetulnya simple ya, tapi nggak semua orang mau meluangkan waktu itu ya. Biasanya kan kalau bapak-bapak ngerasa sibuk, udahlah bini gue di rumah aja gitu. Nggak mau ribet gitu kan. Ini kan boyongan terus berarti ya. Boyongan. Berarti kalau yang ngundang berarti kan kali 4 ya. MB. Tapi itu dikorbankan demi keharmonisan. Iya sih. Jadi hasilnya 18 tahun dan makin solid. Amin. Aduh. Ini dari Wilfer, kok Wilfer _15 NWVB ya, ampun ini fansnya Feral dan Wilona. Bagaimana Om Uya Kuya dan Bunda Astrid bisa bersatu dalam sebuah pernikahan dan langgeng sampai sekarang dan mempunyai 2 orang anak yang pintar dan baik, padahal dulu berbeda keyakinan. Terima kasih. Iya. Monggo dijawab. Memang benar, aku tuh mualaf. Aku dari non muslim, padahal waktu itu ibuku seorang pendoa. Sampai sekarang. Jadi banyak lah waktu ketika aku mulai tapi memang gini, banyak orang yang tahu kalau aku tuh mualaf itu karena pernikahan. Padahal aku dari semester 4 tingkat 2 aku sudah berpindah keyakinan. Jauh sebelum ketemu sama Uya. Oh gitu. Iya, jadi bukan karena Uya. Bukan karena Uya. Karena tapi orang tua kamu baru tahu setelah mau nikah. Oh, jadi selama ini diam-diam aja? Diam-diam aja, karena waktu aku pindah agama sebenarnya orang tua tahu. Nggak mungkin orang tua nggak tahu. Nggak mungkin. Kan serumah ya. Iya, apalagi dia suka ngelihat, aku pernah cerita kenahku dibuang kayak gitu-gitu. Sajadah, buat apa ini kayak gitu kan. Pernah kayak gitu, aku ngalamin hal-hal yang mungkin beberapa orang waktu pindah keyakinan pasti pernah mengalami hal itu, yang dituntut keluarga, yang diomelin keluarga pasti ada. Cuman mamaku bilang, selama kamu tinggal masih di rumah saya, kamu adalah tanggung jawab saya, kamu harus ikutin keyakinan saya. Oh gitu. Yes, tapi setelah aku mau menikah dan mamaku juga udah tahu ini anak memang sudah pindah keyakinan, ya udah akhirnya calon suaminya muslim ya, monggo silahkan. Wow. Jadi gimana Uya? Langsung jadi imam yang baik dong? Insya Allah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi waktunya sholat, semua harus sholat. Alhamdulillah ya, kita selama, sebenarnya jujur gini, pandemi gini mempunyai berkah tersendiri buat kita. Pasti. Jadi selama ini tuh, selama berapa puluh tahun kita bekerja, terus anak sekolah segala macam, kita jarang yang namanya sholat bareng. Berjamaah ya? Berjamaah bareng. Pas pandemi gini, alhamdulillah ya Pak ya. Bareng-bareng
bareng-bareng. Dari subuh sampai Iya, isya. sampai isya. Jadi apa hikmahnya? Semakin pasti kalau habis sholat kan pasti saling-saling. Iya. Salim. Ada nggak apa mungkin petuah atau apa habis sholat? Gini. Kan beda ya nih situasi kan Iya, kita nggak iya. pernah tahu tiba-tiba dipanggil sama yang maha Iya. kuasa. Karena Betul. penyakit ini kan serem juga ya. Betul, betul. Apalagi pernah kena kan ya? Pernah. Nah itu gimana itu? Habis kena itu lebih Lebih apa, pasrah ya, lebih Pak? pasrah lagi Iya. dan kita kalau saya nih Heeh. doa setelah sholat itu bisa lebih lama dibanding waktu sholat. Pasti. Setelah itu begitu bisa lama banget dan harus khusyuk banget dan anak-anak tuh awal-awal sering kalau saya doa saya sering keluarin suaranya doanya biar mereka dengar apa doa kita nanti biar secara ke dokter kan Iya. mereka begitu karena kalau Nino tuh waktu itu kalau selesai sholat doa sebentar tuh Karena anak laki kan, maksudnya pengen pikirannya sajadah dilipat kemana-mana. ulang doa dulu doa harus serius doain siapa doain papa mama doain Iya. kalian sendiri doain susah kalian sendiri jadi ceramah-ceramah singkat walaupun saya bukan ustadz ceramah cuman dari orang awam aja dari orang bapak Nikmat loh Mbak ketika kita selesai sholat, kita duduk abis doa, Iya. kita duduk itu sama anak-anak, terus Di kita atas cerita sajadah, di atas di atas sajadah sajadah. cerita Iya, gitu. aduh. Itu nikmat banget maksudnya. Papanya cerita, kamu gini, anak-anaknya denger. Itu gitu. romantisme yang nggak Iya, bisa, iya. nggak bisa diukur oleh Iya. apapun Betul. ya. Jadi yang namanya orang kaya banyak, tapi begitu dia menempati rumah yang mewah, tapi ada aura, chemistry yang sebegitu dalam. Iya. Aduh, saya juga mau loh. Amin. Apalagi Amin. kalau Kita doakan, kita doakan. Amin. apalagi kalau kita di suatu rumah tiba-tiba Nah. ada aura kasih itu kan Itu lain lagi ya. Nggak, tapi nggak nyangka loh aku. Iya. Misalnya Uya-Kuya kan kalau kita lihat di TV gitu ya, jadi host kan kayaknya begajulan gitu. Iya, Tapi iya. ternyata yang namanya marwah menjadi seorang suami dan bapak tuh luar biasa. Iya. Karakternya kuat banget ya. Itu didikan orang tua berarti ya. jadi orang tua dari dulu kan Dan itu jadi komitmen juga ya. Kalau sampai Iya. gue punya keluarga akan gue Iya. pertahankan apapun yang terjadi. Mau gue jadi konglomerat, tetap istri gue satu gitu. iya itu Komitmen ya. Komitmen, itu Nggak komitmen. akan curi-curi ya. enggak istri satu Mbak Nikah lagi gitu. Pacar? Iya, pacar aku nggak pernah punya pacar selama nikah Benar. beneran Hah? beneran DM? apa enggak Pertama Enggak. kali. Nggak Apa? pernah. Apa? pertama aku Cheating nggak pernah? aku perjaka itu Hah? udah sama dia pertama kali Serius? aku sebelumnya Aku sama dia. Gimana sih cara tahu tahunya? loh Mbak pacaran itu Ya, aku dulu bener. cantik tapi aku dulu orangnya nah ini mungkin didikan orang tua aku dulu. Oh gitu. Jadi aku tuh dulu terlalu lugu Mbak jadi zaman pacaran dulu aku tuh takut Oh. aku dosa jadi otakku kalau begitu tuh dosa besar Iya betul betul. dosa besar habis itu apa lagi Belum Aku satu hamil. lagi, takut hamil karena Iya, di iya, keluarga iya. aku tuh nggak ada yang hamil nggak ada yang Iya, hamil iya. duluan jadi aku selalu takut dulu aku Mbak waktu SMA ciuman aja Nggak pernah. takut ciuman pernah Oh tapi takut. aku ciuman itu saking Ya dulu itunya Allah. ciumannya hamil nggak ya gitu Masa sih pada tahun 90-an kan? Iya. Oh, itu. Pada bandel-bandel itu itu. aku sampai segitu loh Ya ampun. Jadi bener-bener Dan Wow, baru tahu loh. waktu kita pertama abis menikah gitu kan, setelah Malam menikah, pertama. malam pertama itu kita sholat dulu ya. Sholat dulu. Kita sholat Terjadinya dulu. cinta tuh. Terjadinya cinta. Pokoknya kita minta. Memang diajarin waktu itu sama Iya. orang tua kalau mau malam pertama, Iya. insya Allah kalau jadi kan maksudnya biar anaknya nanti Iya. diberikan, maksudnya apa yang kita inginkan diberikan Betul. gitu. Jadi anak yang baik, jadi anaknya soleha atau soleh gitu kan. Akhirnya sebelum malam pertama Sholat dulu. sholat dulu. Jadi kalau malam pertama dulu, habis itu kan mesti mandi dulu Mbak. Iya, maksudnya sholat dulu. Males kan, siapa ya? Jadi benar. Jadi ini ya tips ya, kalau baru malam pertama jangan langsung hajar Iya, ya. benar. Minta berkah dulu, Iya. minta sama Allah yang terbaik baru melakukan. Betul. Wow, ini udah pernah diceritain belum di YouTube? Belum. pernah. Jadi seorang uya-uya itu ternyata masih perjaka. Enggak lah, itu dijamin. Jadi rasanya gimana? Aduh, keren. Nggak nyangka ya. Nah, ini ada lagi nih dari sorry nih, banyak banget loh yang nanya. Padahal aku baru aja open Q&A. Iya. Nih, Amin. resep harmonisnya apa? Tadi kan udah dijawab Iya. ya. Om Uya pernah nggak hipnotis Tante Astrid? Pernah. Maksudnya ini yang terlihat oleh kamera atau? Terlihat kamera, tidak terlihat kamera pernah. Oh gitu. Pernah. Terus hasilnya? Hasilnya Itu beneran nggak sih hipnotis? benar. Bisa, Aku nggak mau ah. bisa dilakukan, tapi tidak semua orang bisa kena hipnotis ya Mbak. Oh gitu, kenapa? Kalau dari dirinya nggak mau, Nggak bisa? menolak Nggak bisa. Oh, terus apa yang didapat setelah menghipnotis? Astrid ini tukang bohong.
MBR. Oh iya, Biasanya kan gini. beli barang-barang beli tuh. barang, beli belanja. Kadang kan gini, belanja apa dia udah kasih tahu udah beli satu aja, tapi kan namanya perempuan, pengen punya warna ini, pengen punya warna itu kan. Jadi kesimpulannya ini disayang banget ya. Jadi bebas belanja apa aja, unlimited ya. Saya akhirnya bilang sama dia, Gimana? lu jangan bohongin gue Trit. Karena saya orangnya nggak suka dibohongin. Mendingan ngomong, karena kalau diem-diem tuh lebih parah. Tapi dia sering banget ketahuan bohong. Dia tuh gak susah buat bohong. Aslinya tuh emang aku nggak bisa bohong, Mbak. Nggak bisa bohong, nggak suka sama orang, mau nyimpan sesuatu, mau gimana, nggak pernah bisa bohong, pasti ketahuan deh. Ini Mbak Sri, kayak misalnya Mbak bilang, tapi jangan kasih tahu ya Mbak Sri, ntar bilangnya gini aja. Gue nggak akan bisa, Mbak. Ngomong sama orang itu pasti ketahuan muka gue. Dia orang nggak bisa bohong. Wow, jadi intinya salah satunya membuat mereka langgeng karena apa? Ternyata Uya tidak pelit ya. Kan ada loh, suami pelit. Tapi saya orangnya juga mengajak mereka berhitung, Mbak. Ya. Oh, maksudnya gimana dong? Gini. Contohnya nih, kayak kita keluar negeri. Iya. Kita nggak selamanya naik bisnis terus, Mbak. Oh ya? Saya ke Amerika kan setahun 3 kali, minimal 2 kali. Ke Amerika tuh ada di setahun itu ada yang kita naik bisnis semua, ada yang kita semua sama-sama naik ekonomi. 18 jam naik ekonomi, Mbak. Malah saya punya duit gitu. Kenapa? Nah, saya ngajak anak-anak berhitung. Maksudnya bukan mikirin kita. Kalau kitanya udah gini, cinta. Kita lihat ya. Kita naik bisnis kelas ke LA. Itu udah harga promo. Iya. Jatuhnya hampir 200 juta nih, Pasti. 190 juta berempat. Iya. Kita naik Ekonomi separuhnya. jauh. Oh, iya. 15 juta per orang. Oh, iya, berarti ya. cuma 60 juta Iya, berempat. benar. Berarti 180 banding Iya, 60 kan iya. udah 3 kali lipat ya kan? Iya, iya. Bayangkan 120 juta kita mau belanja apa nih? Nah, pilih yang mana? Anak-anak? Tapi Rodia nih capek kali. Udah tua Uya, Nah. pegel. Nah, dulu waktu kita belum punya rumah di Amerika ya. Oh, sekarang udah punya? Alhamdulillah. Tahuan deh, Cik. Oh, di mana rumahnya? Iya. Boleh dong, nekok Boleh. rumahnya. Boleh. Jadi Dulu terus kita pikir gini, nah mendingan mana lu 18 jam capek dikit, iya, tapi sama kita di sana bisa pakai hotel yang lebih mewah. Oke. Terus belanja apa aja, mau belanja Oh, Supreme, iya. mau belanja apa. Akhirnya anak-anak ngerasain tuh. Ayo naik ekonomi. Habis itu anak-anak berikutnya ke Amerika lagi. Kita naik bisnisnya sekarang ya. Bilang gitu ya. Aku bilang itu. Kita udah naik ekonomi terakhir. Enggak apa, naik bisnis ekonomi aja. Anak begitu tuh. Kenapa? Biar kita bisa belanja kan lebih hemat. Anak-anak ini udah mulai Iya. jadi bisnismen dari kecil. Iya, benar. Sampai akhirnya juga pernah gini. Ya udah, kamu naik ekonomi, papa mama naik bisnis. terus Pesannya dua, Mbak. Pesannya adalah anak-anak udah mulai berhitung ekonomis, Iya. hitung-hitungan. Kedua, kenapa begitu? Bapak kamu, mama kamu udah punya duit sendiri di sini, Iya. di sini di bisnis. Kamu Makanya belum punya lu. duit, lu duduk di ekonomi. Betul. Biar lu juga ngerasain nggak seneng-seneng doang. Iya, iya. Karena kan orang nggak selamanya di atas. berarti harus tegaan dikit dong. ya? Harus tega. Nggak Kita didik tega anak. loh Mbak. Oh, Mbak, iya? jangan salah. Selama pandemi gini, anakku kita kan dia kan online school. Aku tidak pernah memberikan sepeser duit pun. Uang jajan. Tidak pernah. Karena nggak keluar rumah. Karena nggak keluar rumah. Oh. Tapi ya. Tapi kan mereka punya penghasilan sendiri dari Nah, YouTube-nya. Akhirnya kita bikin tesis hitung-hitungan. Oh. Kerugian aku gara-gara pandemi. Iya. Dihitunglah tuh. Mamanya uang diri. jajan aku sehari 50.000 misalnya. Dikali Dikali udah setahun 30 lebih. hari, dikali berapa bulan. Iya. Ini kerugian aku berapa puluh juta nih. Terus Iya. jadinya Nah, tapi akhirnya aku akhirnya menghasilkan anak-anak yang kreatif. iya betul. Tanpa percaya. tanpa kita suruh mereka usaha. Sekarang Nino udah bisa berjualan baju vintage. Mereka baju bekas. jualan baju bekas. Dimulai dari baju Vintage. bekas sendiri. Baju Oke. bekas dia sendiri. Yang udah dari kecilan, Amerika kayak gitu-gitu kan bagus-bagus tuh mereknya. dijual-jualin. Mereka jualin dan second. untung, Mbak. Online itu. Online. Oh. Dari live Instagram tiap malam. Oh gitu. Kenapa? Hebat. Lelang gitu. Kenapa mereka mau kayak begitu? Karena kan beberapa kayak Cinta Nino kayak misal mereka kan namanya anak-anak pengen belanja Iya, ini, iya. pengen beli Shopee, Iya, pengen beli iya. ini, beli itu. Cuman aku nggak pernah ngasih duit, aku nggak mau. Aku bilang Mau direngek-rengek juga nggak mau. Aku keluar bilang apaan duitnya. sih beli kayak ginian? Akhirnya mereka cari cara supaya punya duit sendiri, bisa beli sendiri. Punya duit sendiri, benar-benar mereka beli sendiri. Dan sekarang mereka udah bukan jualan baju sendiri, Pak. Mereka beli baju dari luar negeri, Iya. bekas, vintage, Heeh. dijual lagi ke sini. Wow. Dan pembelinya Nino nih udah dari luar negeri, Mbak. Iya, Filipina, Dari Filipina, Thailand, Amerika. Tapi mereka tahu nggak yang beli kalau ini nih anaknya siapa? Nah, itulah hebatnya Nino. Dia nggak pakai akunnya Nino. Jadi Akunnya adalah ideka.what.to Ya, sell. ketahuan Jadi, dong. I don't know what to sell.
Wow. Nah, jadi orang baru tahu itu Nino saat dia live Instagram. Oh, itu Ada yang bilang gini, ini Nino ya, kadang-kadang dia pakai topi, pakai hoodie gitu kan. unik banget ya anak-anak Unik. kalian ya. Nah, Cinta ikut-ikutan sekarang, bikin precin kue. Oh. Nah, belajar dari Nino. Oke. Dia juga jualan baju-baju. Lucu. Jadi boleh dibilang kalian ini benar-benar alhamdulillah berhasil Amin, ya amin, menciptakan the real keluarga yang samawa. Tuh guys, jadi itu bukannya tanpa pengorbanan, tapi yang paling penting anak itu terdidik kalau suami istri atau bapak ibunya tuh kompak, ya. Betul. Satu suara. Betul. Iya. Jangan Harus, sampai harus, iya, harus. jangan sampai bapaknya A, ibunya Ibunya B. B. Nah, bingung Benar. tuh anaknya jadi Z ya. Nah, tadi udah dibilang ada dari Fitri Nur Fazrina 05, gimana cara mendidik tadi udah dijawab ya. Nah, ini dari ada underscore Keisha Amekoa. Hal Ya. apa yang belum Om Kuya wujudkan selama ini dan apa yang Om Kuya ingin wujudkan? Tadi dibilang konglomerat, ada lagi yang lain? Konglomerat. Selain konglomerat, mungkin anak-anak nanti Cinta harus dapat konglomerat juga muda atau gimana? Pasti gitu loh. Iya, Nggak mungkin dong. Iya. Ya kan? Tapi sekarang Hah. gini sih, kalau orang tua yang ideal kan adalah membebaskan anaknya untuk sama Ya. siapa aja. Tapi kan saya emang nggak bisa, Mbak. Jadi Sekarang nih anak perempuan ini, anak Ah, kita ah. terutama perempuan udah kita alem-alem, Ah, ah. udah kita jaga-jaga, naik Ah, ah. motor aja nggak boleh, nggak Iya. boleh, ya kan? nggak boleh sakit, Iya, iya. nggak boleh disentil orang. Iya, kayak begitu kan. Ah, Nah, ah. saya juga misal dibilang, gua terserah dia Cinta milih jodohnya, mending Cinta, saya juga nggak mau, Bang. Oh. Jujur aja ya, saya udah memanjakan Cinta, bukan memanjakan, saya nggak manjain dia. Udah membahagiakan dia dan menjaga dia Iya. sampai kayak sekarang, udah ngalamin dia kayak alam-alamin dia. Saya nggak mau juga dia dapat orang yang bikin dia susah. Harus Jadi? orang yang bisa bikin bahagia. Jadi secara materi pun juga harus minimal sama kayak Cinta. Oh gitu ya. Jadi Bukannya- persyaratannya nomor satu. Bukannya materi, cuman Apa nih persyaratannya? Nah, persyaratannya. Nomor satu, yang mau jadi mantu. lu Udah nggak punya. lu nggak mesti anak orang kaya. Oke. Tapi dia sekolah bisa. lu bener. Nah, sekolah bener. Minimal Sekolah. S berapa? S1 minimal. Minimal Tapi S1. Saya juga lihat-lihat sekolahnya di mana S1-nya. Iya. Iya. Universitas mana Iya. ya? Akreditasinya apa ya? Pasti itu berpengaruh. Ya, benar, Bang. benar, benar, Karena benar. kita Kenapa? dari universitas mana itu, Heeh. bukan hanya akademis Iya. juga yang berpengaruh ya, yang menentukan ya, Iya, iya. tapi lingkungan pergaulannya. Ya. Networking. Networking, iya kan? Benar. Intinya adalah kalau emang dari kampusnya abal-abal, Temannya juga temennya biasanya. pasti nanti abal-abal juga, nggak ada networking. Apalagi nggak boleh ya yang beli-beli ijazah ya. Nah, Aduh. iya. Jadi ini Cinta siapa pacarnya dong? Ya sekarang dia udah dua kali pacaran. Heeh. Nino juga udah 3 kali. Tapi saya sekarang nggak mempertimbangkan itu karena Heeh. masih lama. Masih lama, Jadi, masih jauh. Saya Kan belum mereka nanya, harus sekolah lu dulu. sekolah di mana, lu ranking. Tapi kalau buat Cinta saya harus lebih filter. Iya dong. Lu harus bagus sekolahnya. Di pendidikan lu juga harus bagus, jangan sampai lu ranking 20 gitu kan. Oke. Harus 10 besar, 5 besar gitu kan. Wow, ini berat loh. Iya. Gak gampang. Berat sih. Kalau Berat aku bilang loh. memang Iya. untuk Tapi calon- Cinta nggak kebeban ya? Dan saya belum pernah ngomong itu sama dia. Oh, belum. Karena ya ini kan masih jauh, dia masih Sekarang umur 17. 17. Oh ya masih jauh. 17, Masih jauh. masih jauh. Kalau sepelo iyalah 25 tahun. Iya. Kalau anak cowok kan lebih enak kan maksudnya. Iya. Karena anak cowok Yang hanya membawa dari ya. cewek yang Tapi membawa. tetap anak cowok juga tetap harus mendapatkan yang terbaik. Betul, betul. Iya Iya, kan? betul. Sama Vero dilahirkan, dimandiin. Dimanja, Iya, ya. iya. Nanti ada lagi nih dari Desi Res. .baby. Iya. Apa yang membuat Mbak Astrid Kuya yakin memilih calon pasangan hidup Mas King Uya Kuya menjadi suaminya padahal mereka berbeda keyakinan? Ini kenapa jadi temanya berbeda? Iya. Berbeda keyakinan ya? Mungkin karena Verl Wilona. Oh. Nanti akan saya tanya di channel saya. Ya. Saya tapi nggak mau loh ya dihipnotis. Iya. Jadi gimana? Loh iya kan, dia sekian banyak cowok-cowok Iya. pada saat Ye masih muda. Kenapa? Kalau aku sih Apa karena Uya udah pakai mobil mewah? aku tuh orang yang kalau cari pacar itu nggak pernah ngelihat dia punya apa. Makanya waktu si Uya tadi bilang untuk calon suaminya Cinta itu kita suka beda berpendapat, beda Oh. pendapat banget. Karena buat aku ketika aku memilih dia pun aku tidak memikirkan dia punya mobil, dia punya dia artis, dia kan udah di Tofu dulu pada saat itu. Udah ngetop lah. Iya, atau siapa? Cuman yang aku amazed adalah dia tuh tanggung jawab. Contohnya apa? Kalau waktu pacaran kan sehat juga, nggak ngapa-ngapain Iya. kan? Tanggung jawabnya tuh kayak gini. dinilainya Misalnya gimana? ada beberapa pertanyaan yang membuat aku yakin sama dia. Contohnya? Kayak misalnya nih, misalnya
suatu saat nih bukan misal gini, aku ngomong gini, kalau misalnya kamu pacaran sama aku terus ternyata aku lagi hamil anak Orang lelaki lain. Masa nanya gitu? Nanya kan memang harus tahu kan biar bisa sampai sejauh mana, tapi nanyanya nggak begitu, nggak sesimpel itu pasti kan. Muter-muter pada saat itu kan kita kan pacaran ya sampai nangis-nangis, maksudnya biar aku yakin kalau dia memang adalah orang. Saya dulu udah di prank sama dia. Udah di sosial eksperimen. Masa? Padahal waktu itu belum ada YouTube ya? Iya belum, nggak ada kamera. Terus? Saya tanya kayak gitu, ternyata jawabannya adalah ya aku sama kamu. Mau bagaimana? Itu pranknya tuh? Kamu adalah dia nge-prank saya. Tapi Itu- saya jawabannya tulus, saya tulus tuh. Bener? Bener. Kenapa kok bisa mau? Jarang loh ada cowok gitu. Udah nggak Nah, ngapa-ngapain. itu makanya kan. Nggak Dia kan tahu udah ya. nggak diapa-apain. Padahal saya artis ya. Makanya masa sih Iya. alim banget sih Iya. Uya. Masa sih gue nggak Alim, Mbak. percaya. Sampai sekarang Aku alim zaman ya? di Tofu Heeh, dulu, heeh. yang nawarin nasi bungkus ke dalam kamar tuh banyak banget. Mbak. banyak. Masa Nasi cewek-cewek bungkus gitu? cewek-cewek dikirimin nama Io. Oh iya? Terus nggak mau gitu? Enggak. Ya ampun, so sweet banget sih Uya. Takut, Mbak. Aku orang dulu parnoan. Oh. Parno 1. Jadi malam pertama siapa yang ngajarin? Udah jauh. Jujur ya? Iya. Aduh, mau lepasin sama teman. Ya bener. Oh, masa sih cowok alim banget? Gue nggak percaya ah. Serius? Kalau Ini gue bisa hipnotis, gue hipnotis. beneran, Mbak. Tapi beneran, Mbak. Demi Allah aku perjakanya hilang sama Astrid. Beneran. Beneran. Jadi yang ngajarin dia. Perjakanya hilang sama dia. Enggak juga ya, gue ngajarin kali memang sudah Iya, kayak gitu-gitu iya. jar gitu kan. Tapi emang gitu, aku dulu takut kan takut ambilin Dosa. anak orang, Iya. takut dosa. Kedua, Mbak, aku dulu orangnya parno, takut dijebak orang. Ya kan buat cewek-cewek itu kita nggak tahu Tapi maksudnya kan apa. justru cewek makin penasaran loh. Ini orang. Oh iya. Oh sampai sekarang, Mbak, Iya. sampai Oh, sekarang, sampai sampai sekarang. detik ini tuh dia selalu bilang, makanya dia kalau foto sama cewek atau apa dia tuh nggak pernah mau yang wah gitu, karena dia Takut takutnya di- kejebak, ngerti nggak Mbak? Dia Kalau apain lah gambarnya diedit, dia apa diakuin apa gitu. terus apalagi Jadi kalau lu dia udah parnoan. sama dikasih minum sama orang dia nggak pernah Nggak pernah mau, saya. Nanti gue diapain sama orang. Saya orangnya terlalu halusinasi berlebihan. Tapi seneng dong ya udah punya suami Nah, gitu ya, setia makanya banget ya. Kalau yang ditanya sama tadi Mbak yang tadi apa yang membuat Iya. Mbak Astrid yakin ya inilah dia. Orang ngeliat dia Jarang ya. Limited edition ya. don't, tapi itu perkataan don't judge the book by the cover itu ya bener. Orang ngeliat dia kan rambutnya Iya, merah, tofu apa kalau konser di apa klub-klub di Iya, mana iya, segala iya. macam. Tapi tetap Tapi menjaga kenyataannya ya. begini. Wow. Itulah Ini alhamdulillah. menarik banget ya. Nggak ada om atau siapa? Ah, Om yang kayak gini. yang masih single ya. Ya. Ya betul Udah tadi kan. bercanda, Nanti kita bercanda. kan saudaraan berarti Oh, ya. gitu ya? Iya. Nih ya. Dari Fiorenza_Alka Livi, apakah Om King Uya Kuya dan Mbak Astrid Kuya pernah mengalami masa-masa sulit pas baru pertama nikah? Mungkin dari segi keuangan kali. Kayaknya enggak ya. Karena yang menikah aja di mana tuh? Di Bali Sudirman. Iya. Jadi gini, Tapi sebenarnya gara-gara nikah mewah itu, Mbak. Heeh. Kita habis nikah tuh punya duit 2 juta di tabungan. Serius. Serius. Abis-abisan. Habis-habisan. Tapi Duit-duit rumah am- punya kan? Punya. Rumah baru ngontrak. Oh, baru ngontrak. Jadi kita ngontrak rumah dulu ya bahkan 12 juta setahun. Heeh. Rumahnya 100 meter persegi. Heeh. Terus kita udah beli tempat tidur. Heeh. Malam pertama kan di hotel. Heeh. Terus 2 hari di hotel. Besoknya mau pulang ke rumah, mau masuk rumah baru, Heeh. belum beli kasur lupa. Jadi baru beli kasur. Duit 2 juta. Ya, Kalau terus? kita beliin kasur, kita habis duit kan. Ah, jadi Ke rumah mama saya. oh. Ada 2 minggu, 3 minggu ya sampai bisa beli kasur. Ya ampun. tapi gini Mbak, makanya kenapa saya pilih dia tanggung jawab segala macam, karena gini, orang tua saya pas mau nikah juga selalu ngomong kan, orang tua dia juga nggak susah, orang tua saya juga nggak susah gitu. Pas ketika kita Dia nikah anak orang pun, kaya lu, Mbak. Dulu. jadi pas ketika nikah pun mama papa juga bilang gini, mama sampai orang tua pasti udah menyediakan rumah. Iya. Saya juga dapat rumah, saya dapat mobil segala macam. Cuma dia nggak mau. Dia nggak mau. Bener. Dia bilang gini, Nggak mau "Kamu- using sama Nggak mau sekali. ada utang budi, saya. nggak mau. Oh, Makanya iya? ketika saya nikah ada kenapa makanya gede banget, memang Iya, ada iya. campur tangan orang tua segala Iya, macam iya, ada. Tapi iya. ketika kita selesai acara itu, mama papa udah ini tinggal di sini gitu kan, karena mama papa tuh bagi-bagiin kakak udah ada rumah, udah ada mobil segala macam. Dia nggak mau. Wow. Saya nggak mau treat katanya. Pas kejadian itu kasur, mamaku marah-marah. Gimana sih baru nikah kayak gitu? Ya dalam hatiku gini ya, pokoknya kalau mau kita susah pun pasti mamanya dia juga kan Iya. ada ya kan. Jadi
Aku bilang udah di rumah mamahnya Uya aja. Kamu rumah kontrak itu mamaku sempet yang udah di rumah mama aja, mama udah dibeliin segala macam. Aku bilang nggak mau, suamiku bilang nggak mau ya nggak mau mah. Akhirnya ya udah kita jalanin berdua ya, tidak pernah minta sepeser pun sama mama papa. Jadi ini kita jalanin benar-benar benar-benar. kisah cintanya mereka dan mereka komitmen banget ya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Amin, amin, patut amin. dicontoh nih. Amin, Jadi amin. mudah-mudahan nanti cinta juga bisa mengikuti ya Amin. kalau punya keluarga Iya. kayak gitu. Selagi maghrib guys, jadi mesti Ayo. cepat ya. Nih, dari Eliandrea 2017. Kalau pertanyaan saya gimana awal perkenalan Uya dan Astrid? Gimana cara supaya bisa sukses seperti Uya dan Astrid? Makasih tuh. Apa ya Pap? Ketemunya pertama kali. Kita ketemunya kayak film sih ya. Hah, film apa lagi? Ketemu itu aku lu MC ya. Kita seru Waktu loh, Mbak. zaman, Tahun berapa nih? ketemu jadi jadi gini, dia punya pacar. Heeh. Saya nge-MC di acara ulang tahun Sweet Seventeen. Temennya dia, temennya dia. Temen pacar. Temen pacarnya dia, Tito, temen pacar Tito. dia. Biar Saya gampang. nge-MC. Ya dulu tuh laku mbak, MC ulang tahun tuh saya Iya, laku dulu ya iya, dulu tuh. iya, Nah, heeh. disitulah saya mau dipukulin Kenapa? sama, jadi saya kan kuliah di UI dulu. Heeh. Dulu ada anak saya S1 FISIP, Oh. saya rebutan parkir sama anak D3 FISIP dulu. Oke. Gara-gara parkir itu kita ribut tuh. Udah mau Tapi di digebukin. kampus saya kan jagoan nih, banyak yang lindungin. Ketemulah di ulang tahun itu, geng anak D3 ini. Wah, ini dia nih. Nah, dia lagi sendirian si Uya nih. Oh. Ditungguin di depan. Terus? Dibelain sama teman-teman Pacarku. pacar dia. Oh, baik banget. Sampai diantarin ke mobil. Oh. Udah, terus? saya lupa dia. Heeh. Nah, terusnya abis itu berapa tahun kemudian? 4 tahun ya? 4 tahun atau Iya, 5 tahun 4 tahun, 4 tahun, ya? 4 tahun, 4 tahun. Iya, ya. 4 tahun kemudian saya ketemu dia di Menteng depan Chrysler itu. Tempat Oh, mobil nggak trek-trekan. sengaja. Nggak Dia sengaja. makan nasi goreng sama adik-adiknya. Oh. Saya sama Tofu dulu makan nasi goreng. Oke. Nah, saya pinjam gitar pengamen sama Ucok. Terus? Saya ngamen, kenalan. Betul, betul, kenalan dong. Mau ringback lagu Tofu. Zaman dulu kan nggak? ringback. RBT, Oh, RBT. iya, iya, RBT. Iya. Kan tapi Akhirnya- kan otomatis kalau ringback tone kan harus nomor telepon kan. Jadi dia Iya. harus minta nomor telepon saya. Kenapa kok langsung tiba-tiba ngeliat dia suka? cewek gitu biasa gitu, kayak gitu. Ya, cewek udah rebutan sama teman saya yang satu lagi, Anton, saya duluan mau beli gitar. Nah, habis itu udah, habis itu telepon-teleponan sampai malam, sampai pagi berjam-jam, dia baru cerita, kita udah pernah ketemu dulu. Oh, jadi ini lupa Saya nih. lupa. Uyanya Ya lupa, aku yang ingat. Oke. Masa Dan lupa? ternyata dia masih sama pacaran itu. Oh, setelah 4 tahun. Dia nggak bilang. Dia udah 5 tahun pacaran tuh. Dia nggak ngomong. Akhirnya kita cinlok lah, maksudnya pacaran, dia bohongin saya. Oh, jadi Saya dia masih punya jadi pacar. syarat ya? Saya ada dia selingkuhan. Saya kekasih gelap. Bener-bener kekasih gelap. Selingkuh ya, Iya. selingkuhannya. Oh. Akhirnya ketahuan sama saya. Oh, ketahuannya justru bukan sama cowoknya, sama selingkuhannya ya? Saya yang tahu. Iya, Itu iya. yang tahu siapa dulu ya? Oh, Titonya tahu. Tahu, saya samperin. Iya kan Uya sebagai selingkuhan. Iya. Justru yang nyadar selingkuhan. Cowoknya Iya. nggak sadar, nggak peka berarti ya. Pokoknya saya disamperin, pokoknya dia milih siapa, milih saya lah gitu. Oh, akhirnya. Oh, disitulah. Kenapa milih dia? Ya tadi Gara-gara ngamen itu. apa ya? Ya kan di antara dua cowok yang udah 5 tahun, yang udah tahu. Karena gini, Iya kalau kan? kalau sama yang 5 tahun kenapa sampai nggak jadi ya? Karena selama 5 tahun ini nggak pasti. Tapi sama yang baru ketemu beberapa minggu ya Pak. Waktu itu ketemu beberapa minggu, kok saya yakin sama dia. Oh, itulah Hati yang jodoh. berbicara. Kalau ya Iya. Itu jodoh. jodoh memang. Wow. Ini yang terakhir ya, guys, tuh. Wow, banyak banget ternyata Iya. yang ngefans sama kalian tuh. Amin, Bagaimana? amin. Pertanyaan yang jelek-jelek juga nggak apa-apa, Mbak. Santai. Nggak ada yang jelek nanya Iya, sama iya. kalian. Bingung. Tadi aku pikir semua pada kayak Iya. tukang gimmick Gimik atau aja apa settingan, gitu lagi ya. settingan. Tapi kok nggak tahu tuh, nggak nemuin Iya, tuh. iya, iya. Tuh. Nah, dari Meriza Diana 4444, gimana Iya. Mbak Astrid memotivasi Uya Kuya sampai sekaya dan sukses sekarang? Pastikan di balik seorang yang sukses ada istri yang luar biasa. Oh, lucunya gini Mbak, kalau orang mikir istri kan, aku tuh orangnya terima apa adanya. Jadi ketika dia Susah? susah atau bagaimanapun, aku selalu bilang bukan yang tipikal istri yang, ayo kamu kerja apa gitu. Tetap sih pasti akan ada kayak gitu. Cuman di satu sisi aku selalu bilang sama dia, ya udahlah, santai aja. Aku selalu bilang kayak gitu. Rezeki nggak akan kemana. Kita pernah jualan pisang goreng bareng. Nah betul.
Waktu awal itu juga begitu. Betul, pas waktu awal malah gini Mbak, ketika kita mau nikah dia diberhentiin sama Tofu. Gua keluar. Oh keluar. Jadi dia keluar dari Tofu, dia nggak punya kerjaan apa-apa. Saya cuma mikir gini, sejelek-jeleknya ada apapun, saya masih punya orang tua, dia masih punya orang tua. Orang tuanya dia sayang sama saya. Masa saya nggak boleh tinggal di rumah atau segala macam. Udah mikirnya gitu aja, pokoknya saya terima. Dan selama perjalanan kita menikah, saya selalu bilang sama dia, mau kamu kayak gimana, mau kita tinggal di mana, saya ngikut kamu. Oh itu ya. Itu saya waktu itu kita nggak ada kerjaan, akhirnya yang kita bikin pisang goreng yuk, nggak ada kerjaan. Itu tahun berapa ya? Tahun 9, cinta umur 4 tahun. Iya, 3 tahunan lah Pak, 3 tahun dulu dong. 2008 kali ya. Itu lagi nggak ada kerjaan sama sekali. Jual pisang goreng pinggir jalan di tenda itu, tenda 3x3. Iya, Dan- sempat masuk ke infotainment Iya. juga ya. Saya nggak pernah tanya sama Uya, saya nggak pernah ngerengek, yang beliin ini dong, yang beli lagi susah nih, terus bang beliin itu, aku kepengen itu, nggak pernah. Pokoknya annoying itu enggak ya? Enggak, saya selalu bilang sama dia, kita makan ini, ayo, kita tinggal di sini, ayo, gitu, happy aja. Terus kalau dia bilang, yang kayak kejadian ini deh yang baru-baru ini, ini kan lagi pandemi, lagi dia lagi nggak ada kerjaan. Saya selalu bilang sama dia, udahlah yang kemarin kita kena Tapi COVID. kan simpenannya udah banyak. Amin. Tapi tetap saya bilang sama dia, ya udah, pokoknya kita jalanin apa yang ada. Alhamdulillah guys, akhirnya udah banyak banget pertanyaan yang udah dijawab sama Uya Kuya dan juga Astrid Amin. Kuya ya sekarang ya. Betul, Astridku ya. Jadi ternyata sebuah keluarga itu nggak akan mungkin berhasil tanpa ada peran dari orang tua. Betul. Ya, orang tuanya Uya, orang tuanya Astrid itu selalu memberikan apa ya, pendidikan yang terbaik. Akhirnya turun temurun menjadikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas dalam berkarir dan berkeluarga. Sekali lagi thank you banget Terima kasih, loh, Mbak. Uya. Sama-sama. Terima kasih. Ini Thank you so deep much. talk banget. Iya. Dia mudah-mudahan nanti aku menemukan jodoh yang Amin, seperti amin. Kita doakan bersama-sama. mereka. Amin. Jadi Amin. berkeluarga Tunggu itu. undangannya ya. Amin. Iya. Udah Kayak, lama nggak gue pakai udah tua bayar. deh, udah tua Gua nggak pakai pakai undangan deh undangan, ya. iya, Oh, iya, WA iya, aja. iya, iya, Tapi iya. intinya benar, aku dapat poin. Jadi kalau kita berkeluarga, tetap kita nggak jadi orang lain ya. Iya. Jadi diri sendiri, Benar. terus saling mendukung dan nggak ada tuh yang namanya cemburu-cemburuan. Sekali Yes. lagi, pokoknya nonton terus ya Vena Merinda Yes. Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and Komen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.